Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mona Meilani dari kelas A Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Teori Bilangan, Filsafat dan Sejarah Matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Doktorandes Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang surat Al-Kahfi, juga membacakan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Penamaan surat Al-Kahfi. Surah ini dinamai surat Al-Kahfi yang secara harfiah berarti gua. Nama tersebut diambil dari kisah sekelompok pemuda yang menjauh dari gangguan penguasa zamannya, lalu tertidur dalam gua selama 300 tahun lebih. Nama tersebut terkenal sejak masa Rasulullah SAW, bahkan beliau sendiri menamainya dengan sebutan Al-Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi ini terdapat 3 kisah yang mengandung iktibar dan pelajaran yang sangat berguna dalam menjalani kehidupan manusia, dalam menjaga dan memelihara akidah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kisah Ashabul Kahfi, kisah pengorbanan jiwa demi akidah. Mereka adalah sekelompok pemuda yang beriman dan keluar meninggalkan kampung halaman demi menjaga agama mereka. Mereka tinggal di sebuah gua di gunung, lalu mereka tidur di sana selama 309 tahun. Kemudian Allah membangkitkan mereka setelah masa yang lama itu. Kedua, kisah pemilik 2 kebun. Kisah pemilik 2 kebun adalah kisah seorang mukmin yang berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan saudaranya, yaitu pemilik si 2 kebun, dari kemungkaran, yaitu mendustakan hari kiamat, bersumpah terhadap Allah dengan seenaknya, dan berlaku semena-mena karena harta benda, kerabat, dan pengikut yang dimilikinya. Ketiga, kisah Zulkarnain. Kisah Zulkarnain adalah kisah seorang raja yang diberi kedudukan oleh Allah berkat sikap takwa dan adilnya. Allah menghendaki Zulkarnain untuk menguasai mayoritas umat manusia dari seluruh dunia, menguasai barat dan timur. Dialah yang berjasa dalam membangun tembok raksasa. Asbabun nuzul surat Al-Kahfi. Menurut riwayat, sebab turunnya surat Al-Kahfi ini adalah jawaban dari 3 pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Yahudi dengan perantara orang-orang musyrik, yakni tentang roh, kisah Ashabul Kahfi, dan kisah Zulkarnain. Masalah roh dijawab dalam surat Al-Isra, sedangkan 2 pertanyaan lainnya dibahas dalam surat Al-Kahfi. Dalam surat Al-Isra ayat 85 Allah berfirman, "Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit." Ayat di atas ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang merasa sombong dengan ilmu pengetahuan. Sebab, walau bagaimanapun juga, mereka hanyalah manusia yang diciptakan Allah dan diberi ilmu pengetahuan yang sedikit. Sedangkan dalam surat Al-Kahfi terdapat kisah tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam yang sebelumnya belum pernah diketahui oleh orang-orang Yahudi. Setelah mengetahui perihal surat Al-Kahfi beserta kisah-kisah yang ada di dalamnya, maka penting juga untuk mengetahui berbagai macam keutamaan yang dihadirkan ketika kita membaca surat tersebut, khususnya ketika dibaca pada malam Jumat dan hari Jumat. Lantas, keistimewaan apa sajakah yang bisa diraih? 1. Disinari cahaya oleh Allah. Keutamaan membaca surat Al-Kahfi ketika dibaca pada hari Jumat adalah mendapat cahaya dari Allah. Keistimewaan ini jelas terkandung dalam salah satu hadis sahih, yaitu, siapa yang membaca surat Al-Kahfi, maka jadilah baginya cahaya dari kepala hingga kakinya, dan siapa yang membaca keseluruhannya, maka jadilah baginya cahaya antara langit dan bumi. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut sudah jelas bahwasannya ada keutamaan di balik pembacaan surat Al-Kahfi di hari Jumat, di mana akan ada cahaya Allah yang menyinari diri kita ketika membaca surat Al-Kahfi ini. Bahkan, cahaya ini akan terus menyinari sampai hari Jumat selanjutnya.
Cahaya yang dimaksud ini bukanlah perihal cahaya yang seringkali kita lihat, namun cahaya ini merupakan bentuk frase dari keriduan Allah terhadap hamba-hambanya. Yang kedua, mendapat ampunan dosa. Pada dasarnya, setiap manusia pastinya tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Bahkan bukan tidak mungkin bahwa dosa dan pahala yang kita miliki lebih banyak jumlah dosanya. Namun, Allah memberikan banyak peluang dan juga cara agar hambanya bisa lepas dari dosa-dosanya tersebut. Salah satunya adalah dengan membaca surat Al-Kahfi ini. Seperti dalam hadis tersebut, di mana Allah akan mengampuni dosa umat Islam yang mau membaca surat Al-Kahfi ini pada hari Jumat. Yang ketiga, terhindar dari fitnah Dajjal. Ketika hari kiamat akan tiba, maka Dajjal muncul untuk menebarkan fitnah ke muka bumi. Hanya orang-orang yang beriman dan mendapat ridha Allah lah yang terbebas dari fitnah dan terhindar dari ajakannya. Meskipun begitu, rupanya ada satu keutamaan dari pembacaan surat Al-Kahfi di hari Jumat, di mana dengan melakukannya bisa menghindarkan kita dari semua fitnah keji Dajjal. Hal tersebut sesuai dengan hadis berikut ini. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Dajjal tidak bisa memudaratkannya. Hadis riwayat Dailami. Dan masih banyak lagi keistimewaan dalam membaca surat Al-Kahfi ini, seperti terhindar dari gangguan setan, mendapat pahala dan cahaya kebaikan, dan terhindar dari perbuatan buruk. Membaca surat Al-Kahfi ayat 1-10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba idza awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Sekian penjelasan dan pembacaan 10 ayat dari surat Al-Kahfi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.